Oke, ketemu lagi di Bintang 5 Media. Kali ini kita akan membahas VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini kita sudah punya contoh. Untuk VLOOKUP kita pakai daftar penjualan barang. Untuk HLOOKUP-nya adalah daftar penumpang bus. Oke. Perlu diketahui VLOOKUP sama HLOOKUP memiliki komposisi rumus yang sangat mirip, ya. Dimana VLOOKUP itu komposisinya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung sel kunci titik koma atau koma tabel bantu kolom indeks. Nah, kalau HLOOKUP itu fungsinya sedikit berbeda tapi secara struktur sama. HLOOKUP buka kurung sel kunci titik koma atau koma tabel bantu titik koma atau koma row index. Karena untuk HLOOKUP berdasarkan baris, untuk VLOOKUP berdasarkan kolom, ya. Nah, kapan kita pakai HLOOKUP, kapan kita pakai VLOOKUP, ini kita perlu tandai dulu yang namanya tabel bantunya. Jika tabel bantunya seperti ini, maka kita menggunakan VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, sebenarnya untuk apa sih fungsi lookup sama HLOOKUP ini? Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP berfungsi untuk mencari data berdasarkan preferensi tertentu yang menggunakan tabel bantu. Pada hal ini tabel bantunya bentuknya vertikal atau horizontal. Nah, itu. Nah, untuk VLOOKUP itu vertikal, berarti kepala tabelnya berada di atas. Untuk HLOOKUP dia horizontal, yang dalam artian kepala tabelnya berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, langsung saja kita terapkan rumus VLOOKUP ini ke dalam contoh soal berikut. Tapi ini sebelum itu kita beri nama dulu tabelnya agar memudahkan kita dalam mengerjakan. Ini nanti sebenarnya bisa dipermudah dengan tekan tombol F4 ya, absolute gitu. Tapi cara ini juga berfungsi untuk mengatasi apabila keyboard kita tidak support F4 atau absolute. Karena saya membuat tutorial ini menggunakan tablet, keyboard tabletnya itu tidak ada F4-nya. Nah, makanya saya mengatasinya dengan cara memberi nama tabelnya dulu. Caranya bagaimana? Caranya blok tabel bantunya terlebih dahulu. Nah, fokus di bagian sebelah kiri sudut ada name box. Nah, name boxnya ini kita beri nama, kita klik terus kita beri nama. Namanya adalah tabel VLOOKUP, misal seperti itu. Kita bisa sesuaikan nanti namanya ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, dalam hal ini contohnya adalah tabel VLOOKUP. Oke. Nah, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini ada contohnya langsung, kita dikasih tahu VLOOKUP sama dengan lookup value, koma. Nah, dalam kasus kali ini komputer saya atau tab saya membutuhkan koma ya, bukan titik koma. Tinggal disesuaikan aja nanti. Nah, lookup value atau sel kunci. Sel kunci itu yang ada di tabel utama dan di tabel bantu yang sebagai acuan. Nah, misalnya dalam kasus ini adalah kode barang. Kita klik kode barangnya, koma. Kita panggil si tabel bantunya tadi. Tak panggil aja namanya, tabel. Nah, di sini udah ada nih. Nah, berapa tabel yang kita miliki akan langsung keluar. Nah, karena kebetulan kita cuma punya satu, kita klik aja ini. Nah, tabel VLOOKUP. Nah, otomatis ini ke blok dan tidak akan berpindah-pindah. Cara ini bisa diatasi kalau nggak mau ngasih nama. Setelah koma, kalian blok ini semua, terus tekan F4. Mana yang paling mudah? Kebetulan di tablet saya tidak ada tombol fungsi, makanya saya tidak menggunakan F4. Tapi cara ini juga cukup memudahkan, kita tinggal tulis saja mau pakai tabel yang mana.
Terus kita buat koma, kolom indeks. Nama barang berada di kolom yang keberapa? Nah, dalam hal ini nama barang berada di kolom yang ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Ya, berada di kolom kedua. Nah, setelah ini apa? Rank lookup. Rank lookupnya ini agar menghindari error. Koma lagi, kita buat aja false atau tulis aja 0. Tutup kurung. Nah, kita baca VLOOKUP tampilkan berdasarkan tabel vertikal tersebut berdasarkan kode barang yang ada di sini. Dari mana? Dari tabel VLOOKUP ini yang kolom nomor 2 karena kita mencari nama barang, begitu logika membacanya. Nah, false, dia jangan sampai ada yang salah. Baru tutup kurung, kita enter. Apakah MR12 adalah monitor? Yap, MR12 nama barangnya adalah monitor. Tinggal kita kopikan ke bawah. Oke. Monitor, KR24 adalah komputer, CPU dan printer. Begitu juga yang di harga barang. Harga barang berarti rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Yap, seperti yang tadi masih menggunakan kode barang, ya. Sel kuncinya adalah kode barang, koma. Tabel array kita panggil lagi tabel VLOOKUP, koma. Kolom indeks harga barang berada di kolom yang ketiga, koma 0 tutup kurung, enter. Maka harga barangnya akan muncul. Di sini monitor harganya 520.000. Oke. Kita berikan format mata uang di sini dengan cara klik kanan seperti biasa. Format cell, ambil number, kita masuk di accounting. Accounting di sini rupiah ya, rupiah Indonesia. RP Indonesia kita cari. RS RP Indonesian, decimal place-nya cukup 0. Oke, udah selesai. Berikutnya kita akan contoh dengan rumus VLOOKUP, ya. Rumus VLOOKUP secara rumus sama dengan kita buat dulu nama ininya ya. Nama tabelnya, kita blok dulu tabelnya, kita beri nama di sini tabel VLOOKUP. Oke. Nah, klik di sini sama dengan VLOOKUP. Ya, lookup value masih sama. Dalam hal ini kode bus masih menjadi acuan, ya. Koma. Tabel array, kita cari tabel apa? VLOOKUP atau VLOOKUP? Kita udah punya 2 tabel di sini. Oke, kita pakai yang tabel VLOOKUP. Ya. Koma, row index baris keberapa? Tujuan ini berada di baris keberapa? Di sini ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, tujuan berada di baris ketiga, koma 0 tutup kurung, enter. Apakah AL23 jurusannya adalah Surabaya? Mari kita lihat. AL23 jurusan Surabaya. Oke, sudah benar. Kita tinggal copy aja ke bawah. Sekarang kita cari nama bus dengan rumus yang sama dengan VLOOKUP. Masih sel kuncinya adalah kode bus, koma, tabel VLOOKUP. Ya, titik koma atau koma. Untuk nama bus berada di baris kedua, titik koma atau koma 0 tutup kurung, enter. Yap. Apakah L23 tujuannya Surabaya, nama bisnya ada ALS? Yap, benar. Oke. Saya rasa cukup di situ. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.